Shalom dan selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga sore hari ini kita kembali bertemu bersama-sama beribadah secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Kembali Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kembali kami dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah secara online ini. Minta pimpinan Tuhan supaya kami tetap dimampukan oleh Tuhan meresponi dengan sikap hati dan tindakan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan, sehingga meskipun kami berada di rumah dalam ibadah bersama-sama di tiap-tiap rumah, dimanapun berada kami saat ini, Engkau lihat hati dan hidup kami, Engkau lihat kesungguhan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang ibadah pada saat ini, termasuk buat firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar bersama-sama. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk tetap setia menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang mencuri kebenaran firman Allah. Kami perintahkan dalam nama Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini, sore hari ini, berjudul tentang pengharapan di dalam Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 maksud saya, sampai ayat yang ke-34. Tapi saya akan membaca terlebih dahulu 2 ayat pada sore hari ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya ulangi, nanti Bapak Ibu Saudara membaca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-34 ya. Perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia menulis tentang kebangkitan kita. Demikian firman Tuhan, ayat 12 mulai sampai ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk petang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam hidup kita sepanjang kita menjadi orang Kristen, pernah enggak kita merasa ada keraguan tentang adanya kebangkitan manusia yang sudah meninggal dunia? Atau malah barangkali kita tidak pernah berpikir seperti itu. Kita hanya yang penting beribadah, yang penting kita ke gereja, yang penting saya menjadi orang Kristen, dan setelah itu kita nggak tahu apa-apa. Dan ini ada satu pertanyaan yang perlu dijawab, menjadi sebuah perenungan yang baik bagi kita semua pada saat ini. Ada keraguan tentang adanya kebangkitan manusia yang sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dalam kepercayaan kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan menemukan pemahaman yang benar
tentang kebangkitan kita, kebangkitan manusia setelah mengalami kematian. Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah bukti keilahiannya. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang bangkit dan hidup. Yesus Tuhan kita adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus inilah yang menjadi dasar kehidupan iman Kristen. Dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini juga yang menjadi dasar kebangkitan orang percaya setelah mengalami kematian. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Paulus dengan tegas perlu menjelaskan firman Allah ini di tengah-tengah persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Jadi firman Tuhan ini diberitakan karena ada satu hal yang memang harus disampaikan. Ada masalah yang menjadi sebuah jawaban firman Allah ini harus diungkapkan kembali. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan saat itu? Sehingga Paulus perlu menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah di mana ada orang-orang Korintus mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi mereka sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Singkatnya begini, mereka percaya Yesus mati dan bangkit, tetapi mereka nggak percaya manusia yang mati boleh mengalami kebangkitan. Olehnya di dalam ayat yang ke-12, coba bisa ditampilkan kembali. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-12. Coba perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di sana dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kemudian di ayat yang ke-13-nya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Lanjut ayat yang ke-16. Dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini yang perlu Paulus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Pentingnya Paulus untuk menegaskan kembali, karena bagi Paulus hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini bukan sesuatu yang sepele. Mungkin kalau kita yang mendengarkan, ada orang di sekitar kita berkata bahwa kalau orang sudah mati gak mungkin bangkit, maka kita hanya mendengar begitu saja, dianggap sepele, sudahlah. Tapi bagi Paulus itu bukan hal yang sepele. Ini ada kaitannya dengan kebangkitan Kristus. Bagi Paulus hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini bukan sesuatu yang hanya sekedar bisa didengar, tetapi perlu dijelaskan kembali karena akan mendistorsi berita kebangkitan Kristus. Olehnya dengan kalimat yang tegas ia mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 bagian akhir. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-32 di bagian akhir berkata, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan. Sama saja, nggak ada perbedaan antara kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena sama-sama akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pergumulan Rasul Paulus
di Korintus pada saat itu. Rasul Paulus menghadapi tantangan orang-orang Korintus, apa yang dipercayai tentang kebangkitan orang-orang Korintus, yang diyakini kepada kehidupan orang-orang Korintus. Mereka percaya kepada Yesus yang dibangkitkan, tetapi mereka nggak percaya kepada manusia yang mati mengalami kebangkitan. Orang-orang Korintus, yaitu orang Yunani, yang memahami bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Dan ini merupakan tantangan yang serius terhadap pemberitaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa ini sesuatu yang serius bagi Rasul Paulus? Sebab kalau orang yakin bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka mereka percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, sama saja artinya. Kalau orang yakin bahwa orang mati tidak bangkit, bagaimana mereka akan percaya akan kebangkitan Kristus Tuhan kita? Oleh sebab itu, untuk menghadapi persoalan yang mereka sedang hadapi, khususnya Rasul Paulus, terhadap pemahaman orang-orang Yunani yang tidak percaya orang mati mengalami kebangkitan, Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kebenaran. Dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-34 kita bisa melihat, nanti Bapak Ibu bisa membacanya karena waktu nanti terlalu panjang. Tapi di sana ditegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kebenaran. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dan iman orang percaya akan menjadi sia-sia belaka. Karena kebangkitan Kristus adalah yang sulung dari antara orang-orang yang mati. Maksudnya adalah kebangkitan kita secara jasmani telah dijamin oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan telah lebih dahulu bangkit dan menang atas kuasa maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus, hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini tidak menjadi sesuatu yang sepele, tetapi menjadi sesuatu yang serius bagi hidup Paulus. Untuk itulah Rasul Paulus menjelaskan kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini akan mendistorsi berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kalimat yang tegas, Paulus mengatakan di ayat yang ke-32, 1 Korintus pasal yang ke-15. Di sana Paulus memberikan jawaban, memberikan kebenaran firman Allah secara tegas. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat perbedaan adalah pentingnya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang menjadi dasar iman kita yang percaya kepada Tuhan. Paulus memberikan penegasan kepada mereka bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul, sia-sialah pemberitaan para imam, sia-sialah iman kita yang percaya kepada Kristus.
Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, apa selanjutnya? Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal di dalam dosa. Keberadaan kita nggak akan pernah mengalami perubahan. Nggak ada istilah pengampunan dosa, nggak ada istilah penebusan dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal di dalam dosa. Ayat yang ke-17, coba lihat, perhatikan bersama-sama. Apa yang dikatakan di sana ayat 17? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa yang membuat manusia menjadi mati dan binasa, di dalam ayat 21 dan ayat yang ke-22. Sebab sama seperti mau datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dilanjutkan ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah fakta kebangkitan Kristus yang membuat setiap kita, saudara dan saya, orang percaya, dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari kebinasaan. Inilah perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan orang yang menolak Kristus di dalam hidupnya, yaitu pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus membuat kita tidak hidup dalam kesia-siaan. Kebangkitan Kristus membuat hidup saudara dan saya hidup di dalam pengharapan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yaitu bahwa kita semua yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan seperti Kristus yang mengalami kebangkitan yang sulung telah dilakukan oleh Tuhan kita melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kitalah orang-orang yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus, mendapatkan kepastian keselamatan. Di sisi lain kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Tanggung jawab kita sebagai orang yang menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan melalui kebangkitan Kristus, maka kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab hidup di dalam kebenaran. Kebenaran inilah yang menuntun kita hidup dalam keteguhan iman kita, yang diproyeksikan menghasilkan kekudusan, menghasilkan ketaatan total kepada Allah yang kita percayai. Sehingga hidup saudara dan saya sebagai orang percaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan selalu ingin disenangkan oleh Tuhan, tetapi kita juga harus menyenangkan hati Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali menegaskan bahwa kuasa maut telah ditaklukkan. Maka kebangkitan kita kelak adalah satu pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan saudara dan saya kelak adalah suatu pengharapan yang pasti,
bagi setiap orang yang menghargai kuasa kebangkitan Kristus atas kemenangan maut yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit, amin. Berarti hubungan dalam iman dan persekutuan dengan Kristus harus hidup. Tidak berhenti begitu saja, tidak masa bodoh dengan iman kita, tetapi iman kita harus hidup di dalam Kristus. Kebangkitan kita itu harus dimulai dengan percaya kepada kebangkitan Kristus Tuhan kita dan hidup yang maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan hidup kita dengan Tuhan, itu yang harus kita pertahankan dalam pengharapan yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan yang membangkitkan semangat ketika putus asa dan memberi kekuatan dalam menjalani hidup ini dengan segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, pergumulan apa, situasi apa, kondisi yang seperti ini pun, harusnya janganlah kita takut untuk menghadapinya. Karena semua yang terjadi atas hidup kita, itu seizin Tuhan, dan itu karena kedaulatan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Jangan kalah dari masalah hidup kita, jangan kalah dari sakit penyakit, jangan kalah dari pandemi COVID-19. Berjuanglah dengan kekuatan kuasa kebangkitan Kristus, sebab di balik semuanya yang kita gumuli, yang kita hadapi, kemenangan kita sudah dijamin. Kebangkitan Kristus memberikan keberanian, kebangkitan Kristus memberikan kekuatan, kebangkitan Kristus memberikan semangat untuk beraktivitas. Kebangkitan Kristus memberikan semangat untuk tetap bekerja meskipun harus di rumah. Dan kebangkitan Kristus memberikan semangat kita untuk tetap bisa melayani Tuhan dan pekerjaannya di dalam hidup kita. Iman yang berlandaskan kebangkitan Kristus menjamin pengharapan kehidupan yang akan datang. Hiduplah, bangkitlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu sudah boleh tertanam dalam hidup kami, karena kekuatan Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Ampuni di antara kami kalau kami hanya sebatas mampu mendengar, tapi Roh Kudus yang begitu mengasihi hidup kami akan terus menjamah setiap hati hidup kami, supaya benar-benar firman Tuhan yang kami dengar tertanam dan mengubah setiap kehidupan kami. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kepastian keselamatan yang Tuhan jamin, asal kami tetap memiliki iman percaya kami dalam situasi apapun yang terjadi saat ini. Berkati kami semua malam hari ini, kami ada bersama-sama di dalam ibadah online seperti ini. Berkati keluarga mereka, berkati pergumulan mereka, berkati segala apapun yang sedang dialami oleh mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Yang sedang menghadapi banyak pergumulan, Tuhan mampu membuka jalan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Allah. Kami bersyukur waktu yang baik ini tidak pernah menjadi sia-sia.
Oleh sebab itu hamba-Mu mohon belas kasihan Bapa di surga. Turunkanlah berkat surgawi ke atas hati hidup kami yang menyaksikan, yang bersama-sama beribadah secara online. Berkat surgawi turun ke atas hati dan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau dan hidup dimampukan oleh Tuhan untuk kami mampu menjadi berkat dalam setiap aktivitas dan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau. Lihat hati hidup kami ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahteranya, dilimpahkannya bagi kami yang mengasihi Engkau mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan bersama amin. Tetap tenang, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan selalu beribadah bersama dengan keluarga meskipun kita masih di rumah saja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.